Ini yang menurut saya tidak kalah pentingnya bagi KPM PKH perlu diketahui bahwa di program PKH khususnya itu ada sanksi yang diterapkan ya oleh Kementerian Sosial atau oleh pemerintah pusat. Jadi ketika ya KPM PKH melakukan sebuah pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Minimal ada 3 ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan jangan sampai lupa memakai masker ya. Jadi maskernya dipakai, jangan sampai tidak. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan untuk bisa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Pokoknya jangan sampai berkerumun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang kena virus corona, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan program PKH, bahwa di PKH itu ada namanya kewajiban, ada hak, dan ada sanksi. Nah, ini perlu diketahui penting sekali oleh KPM PKH di seluruh Indonesia. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk dibagi, di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan sampai lupa, ya ini penting juga, ketika nonton video ini jangan sampai lupa ya nontonnya dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip, dipotong-potong supaya Bapak Ibu semuanya mendapatkan informasinya secara lengkap. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa di program PKH itu ada namanya hak ya, kemudian ada kewajiban dan ada sanksi. Oke, jadi program PKH itu adalah bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga yang sangat miskin. Ya. Nah, persyaratnya apa? Di situ harus mempunyai komponen PKH. Nah, komponen PKH itu ada ya kesehatan, pendidikan, kemudian ada kesejahteraan sosial. Nah, untuk komponen pendidikan ada anak usia SD sampai SMA ya sederajat. Kemudian untuk komponen kesehatan itu ada ibu hamil atau nifas, kemudian balita umur usia 0, kemudian balita usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial itu ada lansia atau lanjut usia, minimal usianya 70 tahun. Nah, kemudian yang terakhir ada disabilitas berat. Ya, pokoknya disabilitas berat yaitu ya pokoknya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi lah seperti itu. Nah, itu syaratnya. Ya, kemudian masuk di data DTKS juga. Oke, kemudian Kementerian Sosial itu mentargetkan di tahun 2021 KPM PKH di seluruh Indonesia itu sejumlah 10 juta KPM. Nah, ini pokoknya sekarang Kementerian Sosial sedang mengejar sampai target 10 juta KPM PKH seluruh Indonesia. Kemudian Kementerian Sosial ya pusat itu menganggarkan untuk program PKH itu anggarannya 28,71 triliun
ya untuk program PKH. Ini cukup besar sekali ya, karena memang program PKH itu adalah program bantuan sosial unggulan ya bagi pemerintah pusat. Seperti itu. Nah, kemudian bantuan PKH setahun itu disalurkan selama 4 kali atau disalurkan triwulan sekali ya. Untuk triwulan pertama itu disalurkan bulan Januari, kemudian untuk tahap 2 atau triwulan kedua itu di April, bulan April. Kemudian tahap 3 di bulan Juli dan tahap 4 itu di bulan Oktober. Ya, jadi setahun itu ada 4 kali penyaluran PKH. Ya. Nah, yang sebelumnya itu pernah disalurkan setiap sebulan sekali. Namun sekarang aturannya kembali lagi seperti dulu, yaitu setahun itu disalurkan 4 kali. Januari, April, Juli, dan Oktober. Oke, kemudian di dalam program PKH itu ada ya namanya seperti tadi saya bilang di awal, ada hak KPM, ada kewajiban sebagai KPM PKH, kemudian ada sanksi bagi KPM PKH. Yang pertama ya hak ya sebagai KPM PKH, haknya apa? Yaitu mendapatkan fasilitas kesehatan misalkan, mendapatkan fasilitas pendidikan, mendapatkan pendampingan dari pendamping PKH. Kemudian ya mendapatkan bantuan ya bantuan PKH. Nah, itu haknya. Ya, kemudian ya misalkan anak sekolah ya itu berhak ya sekolah dimanapun tempatnya. Kemudian kalau kesehatan yaitu bisa berobat itu ke fase ke-1 ya, 2 dan seterusnya seperti itu. Intinya yang mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan sepenuhnya ya, kemudian mendapatkan bantuan PKH itu sendiri. Oke, kemudian kewajibannya apa sebagai KPM PKH? Ada beberapa kewajiban yang harus ditaati atau diikuti oleh KPM PKH, yaitu pertama ada namanya pertemuan P2K2 atau pertemuan FDS. Ini dilakukan setiap sebulan sekali. Ini pertemuan rutin yang dilakukan oleh pendamping PKH bersama dengan KPM PKH ya, dampingannya masing-masing. Ya, di situ membahas banyak hal ya, ada materi FDS, informasi terkait dengan PKH dan lain-lain ya, termasuk pemutakhiran juga, pemutakhiran data PKH. Oke, itu kewajiban. Kemudian menyekolahkan anaknya, yang punya anak usia sekolah disekolahkan itu wajib. Ya, kemudian yang punya anak balita ya silakan untuk bisa mengikuti posyanduan ya, seperti itu. Kemudian yang hamil itu silakan bisa memeriksakan kehamilannya itu minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Ya, karena itu penting sekali. Kita bisa tahu mengetahui berat badan balita misalkan itu yang melalui dari posyandu. Tidak mungkin kita misalkan ke warung ya, pinjam timbangan, kemudian kita timbang sendiri. Tidak mungkin. Kita tahu perkembangan si balita ya, si ibu hamil itu ya dari posyandu. Hamilnya normal atau tidak dan sebagainya itu dari posyandu salah satunya. Oke. Seperti itu ya, itu beberapa kewajiban yang harus diikuti, ditaati oleh KPM PKH. Oke, kemudian ini yang menurut saya tidak kalah pentingnya bagi KPM PKH perlu diketahui bahwa di program PKH khususnya itu ada sanksi yang diterapkan ya oleh Kementerian Sosial atau oleh pemerintah pusat. Jadi ketika ya KPM PKH melakukan sebuah pelanggaran, saya kasih contoh misalkan memalsukan data KPM PKH yang seharusnya mungkin KPM tersebut itu sudah tidak layak lagi, misalkan mempunyai mobil bilangnya tidak punya, kemudian punya simpanan emas atau tabungan banyak ya tapi bilangnya tidak punya, itu kan namanya pemalsuan data atau pemalsuan aset dan lain-lain, yaitu ya itu merupakan pelanggaran dan itu ada sanksinya
dan itu bisa masuk di ranah pidana. Jadi saya bacakan. Jadi pesan saya pokoknya bagi KPM PKH itu jangan sampai ya bermain-main dengan namanya data ya, data Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini saya bacakan ya, ada sanksi. Jadi bagi para KPM PKH atau penerima bantuan PKH ketika di situ melakukan manipulasi data. Ya, di sini diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa disebutkan setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana disebut dalam pasal 11 ayat 3 itu bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Nah, ini bukan main-main ya, ini bicara terkait dengan pidana. Jadi pesan yang akan saya sampaikan di sini bagi KPM PKH khususnya di seluruh Indonesia, silahkan untuk ya bisa jujur ya kepada pendamping PKH atau pihak-pihak terkait ketika memang kondisi misalkan kondisi perekonomian KPM PKH misalkan itu sudah tidak layak, dianggap tidak layak lagi, mungkin di desa juga sudah dianggap tidak layak lagi, ya silakan untuk bisa dengan kerelaan, kesadaran diri untuk bisa keluar atau graduasi dari program PKH. Nah, itu lebih baik ya, jadi seperti itu. Jangan sampai di situ nanti ya ada pemalsuan data. Misalkan ketika ya ada validasi data ya atau verifikasi data calon KPM PKH atau KPM PKH, ya di situ ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari pendamping PKH menjawabnya tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau apa yang dimiliki. Nah, ini kalau sampai ini ketahuan ya, ini terjadi, ini bisa saja masuknya ke ranah pidana ya. Tadi ada ya, itu bisa di penjara paling lama 2 tahun dan denda 50 juta. Pokoknya pesan saya silakan ikuti program PKH ini sesuai dengan arahan dari pendamping, sesuai dengan aturan, jangan sampai melanggar, jangan sampai berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang ada di aturan PKH. Seperti itu. Ya, ikuti saja arahan pendamping. Ya, kalau memang pendampingnya itu melenceng ya bisa diingatkan dan bisa dilaporkan ke pihak terkait seperti itu. Namun selagi pendamping PKH mengarahkan ke hal-hal yang baik, artinya sesuai dengan aturan di PKH, silakan ikuti, itu wajib. Ya, karena Bapak Ibu semuanya itu sebagai KPM PKH. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan hak, kewajiban dan sanksi bagi KPM PKH yang melanggar aturan di program PKH. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, bisa menjadi catatan buat kita sebagai KPM PKH juga sebagai pendamping PKH untuk selalu mengikuti aturan dan tata tertib ya yang ada di program PKH. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.